Halo, selamat pagi saudara. 79 tahun Republik Indonesia merdeka. Saudara, Hari Kemerdekaan merupakan momen yang tidak hanya kita mengenang jasa para pahlawan ataupun para pendahulu kita, namun juga sebagai momen atau ajang kita meresapi kembali, merefleksikan diri bagaimana semangat kebangsaan yang kita lakukan melalui berbagai aspek kehidupan. Yang salah satunya adalah melalui pembinaan generasi muda yang tergabung dalam pasukan pengibar bendera, pusaka atau paskibraka. Sebagai simbol upacara kemerdekaan, paskibraka tidak hanya sekedar sebagai pengibar bendera, namun juga sebagai simbol generasi penerus yang menanamkan nilai-nilai patriotisme, disiplin, dan cinta tanah air. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana peran penting dari paskibraka dalam membentuk sikap bela negara, dan juga kita akan ulik bersama apa itu peran dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Jember sendiri. Kita akan membahasnya selama 30 menit ke depan bersama saya Pia Mediana dalam Sapa Jember. Baik, kali ini sudah hadir di studio Kompas TV Jember, Kabid IWK atau Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember, Bapak Erwan Salus Priyono. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Erwan. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat dan selalu semangat begitu ya Pak ya? Pak Erwan, momen kemerdekaan. Hari ini kita masih dalam semarak Hari Kemerdekaan, begitu bulan Agustus yang juga identik dengan upacara pengibaran bendera yang sudah kita ikuti bersama kemarin di hari Sabtu ya, 17 Agustus pertama kali. Sport Garden. Iya, di Stadion CSG begitu. Nah, kalau misalkan ngomong-ngomong soal upacara pengibaran bendera, Bapak Erwan juga dari Bakes Bangpol begitu, boleh nggak kami tanya, pernah nggak dulu waktu di zaman sekolah jadi petugas upacara, Pak Erwan? Saya selalu minat terhadap kegiatan upacara waktu di sekolah dulu. Saya selalu rajin ya? Saya paling senang kalau disuruh baca proklamasi dan Undang-Undang Dasar 45. Tapi juga pernah jadi paskibra tapi tingkat sekolah saja. Baik. Nah, jadi upacara bukan sesuatu yang membuat malas di hari Senin, tapi justru penyemangat ya Pak ya, motivasi. Cocok ya sebagai bagian dari Bakes Bangpol. Nah, kalau misalkan berbicara tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Jember sendiri, Pak Erwan, sebenarnya perannya apa saja? Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2022, Peraturan Presiden dilanjutkan dengan Peraturan BPIB Nomor 3 Tahun 2002 maupun Nomor 3 Tahun 2023, bahwa peran Bakes Bangpol adalah sebagai leading sektor dari penyelenggaraan paskibraka. Baik. Ya, sejak tahun 2002 itu. Berarti perannya dari 2022. Iya. Dari yang biasanya paskibraka ini ditangani langsung oleh Dispora ya. Dispora waktu atau kalau itu, misalnya di pusat Kemenpora. Kemudian beberapa tahun kemarin sudah diganti, ditangani oleh Bakes Bangpol kalau misalkan di tingkat untuk kabupaten. Kabupaten Jember ini baru tahun ini murni dilaksanakan oleh Bakes Bangpol. Baik. Pertama kali. Sebelumnya di tahun kemarin masih di Dispora. Masih di Dinas Pemuda dan Olahraga. Baik. Nah, dalam konteks kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 ini, Pak Erwan, lembaga ini bagaimana turut membuat paskibraka ini bisa membentuk nilai-nilai sikap bela negara di generasi muda tentunya? Ya, kita ingin meneruskan ya, bahwa karena Bakes Bangpol itu kan sebagai penyelenggara dari paskibraka yang menyiapkan calon-calon pemimpin bangsa masa depan yang memahami peran aktif dari para pejuang dulu, maka kita pertama melaksanakan sosialisasi kepada sekolah-sekolah ya. Jadi di tingkat sekolah itu sebelum Desember itu sudah mengadakan pemilihan tingkat sekolah. Baru pada bulan Januari, Februari kita laksanakan latihan gabungan bersama. Kita latihan gabungan seluruh paskibraka yang ada di Kabupaten Jember. Tujuannya adalah untuk menyamakan gerak dan langkah. Dan di tiap-tiap sekolah itu kan pelatihnya, instrukturnya itu kan punya ciri khas biasanya. Punya ciri khas sendiri. Jadi sebelum mereka mengikuti seleksi pada bulan awal Maret, mereka itu sudah memiliki bekal selama latihan gabungan itu. Peminatnya cukup banyak, sekitar 600 pemuda SMA kelas 1, baik itu negeri, swasta, SMA, SMK,
madrasah aliyah boleh ikut daftar, bebas. Asalkan memenuhi persyaratan-persyaratannya. Baik, untuk persyaratannya selain fisik tentunya ya Pak ya, ada tinggi minimal, berat badan, begitu, apa lagi? Ya, untuk putri minimal 165 cm, untuk putra 170 cm. Yang lainnya adalah syarat kesehatan dari dokter, ya, tidak buta warna antara lain, terus tidak bertato mungkin gitu ya, terus bebas narkoba juga. Selain itu ada surat keterangan berkelakuan baik dari sekolahan maupun dari kepolisian. Baik. Nah, selain itu juga apakah nilai-nilai intelektual, IQ dan segala macam menjadi pertimbangan, Pak Itu Erwan? setelah terseleksi, maka kita pilih melalui ada kegiatan wawancara ya. Wawancara itu bahasa Inggris, juga tentang kesenian dan wawasan tentang kebangsaan juga. Baik, jadi beragam ya untuk jenis untuk tesnya. Pertanyaannya, ya. Jadi ada tes wawancaranya juga. dari awal tahun ya Pak ya sudah dipersiapkan untuk seleksi di tingkat sekolah, kabupaten, kemudian mungkin delegasi untuk provinsi begitu ya? Iya. Jadi kita memilih untuk Kabupaten Jember itu kita kuotanya 75, tapi yang 2 kita persiapkan untuk provinsi. Alhamdulillah untuk yang provinsi tahun ini diwakili dari SMA Mumbul Sari untuk putri, yang putranya dari MAN 1. Nah, sisa 73 siswa ini. Yang 73 ini kita latih di kabupaten. Sebelum latihan pemusatan rutin setiap hari selama 15 hari mulai tanggal 29 Juli sampai 15 Agustus. Nah, sebelum itu Purna Paskibra Indonesia. Nah, Purna Paskibra Indonesia ini adalah wadah dari Paskibra yang sudah bertugas tahun-tahun itu, sebelumnya. mempunyai organisasi resmi yang terstruktur mulai pusat sampai ke provinsi maupun daerah. Mereka dengan sukarela melatih anak-anak setiap minggu, namanya pralatihan. Setiap Sabtu atau Minggu mereka latihan di gedung olahraga ataupun gedung serbaguna untuk dilatih sebelum dilatih oleh para instruktur yang profesional di sana ya, yang selama 15 hari itu. Nah, untuk membangkitkan rasa cinta tanah air, bela negara begitu ya Pak Erwan, tidak cukup mungkin dari digembleng secara fisik. Nah, apa yang mereka dapatkan selama proses pelatihan itu? Ya, oleh karena itu mereka sebelum digembleng secara tiap hari ya, pemusatan selama 15 hari, kita adakan diklat dan pembinaan mental Paskibra, atau kalau sekarang istilahnya dari BPIP itu adalah pembinaan aktif secara online dari BPIP, mulai jam 4 pagi sampai jam 4 sore. Mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore dengan narasumber dari BPIP. Secara nasional secara ya, Pak, nasional itu ada 3 angkatan, kita ikut angkatan yang kedua yaitu tanggal 7 Agustus insya Allah. Tapi sebelum itu kita bulan Juni kemarin mengadakan diklat pembinaan mental juga selama 3 hari di Secaba. Di Secaba dengan materi wawasan kebangsaan, kenakalan remaja, narkoba, baris berbaris, outbound, dan sejarah bangsa Indonesia. Nah, Pak Erwan, walaupun pertama kali Bagas Bangpol menangani Paskibraka di tahun ini, namun Anda sendiri sudah berpengalaman di Dispora begitu ya? Ya, alhamdulillah. Melihat antusias mereka, utamanya para peserta Paskibraka ini selama mengikuti mungkin dari seleksi, pelatihan, bagaimana dari tahun ke tahun? Ya. Antusias cukup baik ya. Kebetulan saya masuk ke Dispora pada waktu itu adalah selesai COVID. Jadi seleksi Paskibrakanya waktu itu sekolah masih takut-takut juga itu mendaftarkan muridnya. Tapi untuk 2 tahun terakhir ini luar biasa, sehingga sekitar 600 siswa itu bisa mendaftarkan, hanya ingin direkrut menjadi Paskibraka. Jadi 600 menjadi 75 itu kan sudah sesuatu yang luar biasa dan bisa menjadi kebanggaan bagi sekolah, orang tua juga. Sebuah kebanggaan bagi generasi muda kita saat ini ya Pak ya, walaupun memang digencar dengan berbagai era digital, tapi mereka masih punya keinginan kuat untuk turut terlibat dalam Paskibraka. Namun ada yang ramai kemarin Pak Erwan terkait dengan polemik larangan hijab yang dikeluarkan oleh BPIP. Nah, bagaimana Bagas Bangpol menangani hal tersebut kemarin?
Ya. Dan utamanya ternyata di Kabupaten Jember masih boleh. Nah, ini Ya. prosesnya seperti apa ke mereka? Tapi Alhamdulillah. kita akan rehat sejenak, Pak Irwan, kita ya. tahan dulu ya. Terima kasih. Dan saudara, tetaplah bersama kami dalam Sapa Jember.